Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan menyampaikan informasi aturan dari Kementerian Sosial mengenai syarat atau 5 syarat penerima PKH di tahun 2023. Karena seperti yang kita ketahui, kalau program bantuan sosial PKH ini termasuk program bansos unggulan Kementerian Sosial dan ada setiap tahun sejak pada saat mulai diluncurkannya PKH kemarin. Dan di tahun 2023 kemungkinan besar masih akan ada untuk program PKH ini. Namun ada 5 syarat KPM atau peserta PKH yang masih akan menerima PKH di tahun 2023 nanti sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis ya agar mengetahui setiap informasi mengenai bantuan sosial PKH khususnya di channel ini. Oke, langsung saja. Jadi seperti yang kita ketahui untuk program PKH ini itu adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi masyarakat yang tergolong layak bantu secara sosial ekonomi. Beda dengan program-program lainnya, itu syaratnya tidak terlalu banyak. Namun kalau untuk PKH ini sendiri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi masyarakat tersebut baru bisa mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan. Jadi tidak semua masyarakat yang layak bantu secara sosial ekonomi yang terdata di daerah sebagai masyarakat yang layak bantu itu belum tentu juga bisa mendapatkan PKH ini, karena PKH ini adalah bantuan sosial bersyarat. Nah, syaratnya itu ada beberapa, namun di video kali ini saya hanya akan merangkum ada 5 persyaratan terlebih dahulu. Nah, persyaratan yang pertama, KPM tersebut atau masyarakat tersebut harus memiliki komponen terlebih dahulu. Nah, komponen ini terdiri dari 3 komponen di dalam PKH, yaitu yang pertama komponen kesehatan, kedua komponen pendidikan, dan yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial. Nah, yang dimaksud dengan komponen kesehatan ini contohnya apabila Anda adalah keluarga yang memiliki anak berusia 0 sampai dengan usia 6 tahun atau Anda sedang dalam mengandung atau hamil. Nah, itu adalah termasuk di dalam komponen kesehatan di dalam PKH ini. Kemudian yang kedua adalah komponen pendidikan. Yang dimaksud dengan komponen pendidikan di dalam PKH ini adalah Anda memiliki anak sekolah yang duduk di bangku sekolah dasar kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SMA atau sederajat. Jadi apabila Anda memiliki anak sekolah mungkin SD atau mungkin SMP atau mungkin SMA kelas berapapun itu selagi masih bersekolah, maka itu yang dimaksud dengan komponen pendidikan dan Anda memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan bansos PKH apabila Anda terdata sebagai keluarga yang layak bantu secara sosial ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial. Nah, yang dimaksud dengan komponen kesejahteraan sosial di dalam program Keluarga Harapan ini adalah apabila di dalam keluarga Anda ternyata Anda memiliki anggota keluarga yang kebetulan disabilitas. Nah, ini disabilitasnya bermacam-macam namun diutamakan bagi penyandang disabilitas berat. Yang dimaksud dengan disabilitas berat ini apabila kegiatan sehari-harinya atau kebutuhan sehari-harinya tidak dapat dilakukan sendiri oleh penyandang disabilitasnya, tapi harus meminta pertolongan orang lain atau bantuan dari orang lain baru ia bisa melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Nah, ini adalah gambaran bagi penyandang disabilitas berat. Ini yang diutamakan ya, tapi kalau disabilitas lainnya itu juga bisa termasuk, namun diutamakan bagi penyandang disabilitas berat. Nah, kemudian komponen kesejahteraan sosial ini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama tadi yaitu Anda memiliki anggota keluarga yang kebetulan penyandang disabilitas, dan yang kedua Anda memiliki anggota keluarga lansia yang berusia di atas 60 tahun. Nah, kedua ini yang termaksud di dalam komponen kesejahteraan sosial. Nah, apakah harus memiliki tiga-tiganya? Nggak perlu ya, cukup Anda memiliki salah satu dari komponen yang saya maksud tadi. Kalau Anda tidak memiliki lansia atau tidak memiliki penyandang disabilitas dan juga tidak memiliki anak sekolah, cukup Anda memiliki komponen kesehatan, yaitu mungkin punya anak balita atau mungkin Anda sedang mengandung. Dan begitu pun juga seterusnya, apabila Anda tidak sedang mengandung, apabila Anda tidak memiliki anak balita, cukup Anda memiliki salah satu komponen tadi yang mungkin memiliki anak sekolah SMP mungkin atau SD. Nah, itu tadi untuk syarat komponennya, jadi harus memiliki komponen terlebih dahulu. Dan komponen ini masih ada sampai dengan batas waktu pemutakhiran data tahap 4 tahun 2022. Karena pemutakhiran data tahap 4 tahun 2022 inilah yang akan menentukan bantuan sosial di tahun 2023 nanti akan cair atau tidak. Nah, untuk pemutakhiran data PKH tahap 4 tahun 2022 ini sampai dengan 31 Desember tahun 2022 ini. Kalau sudah lewat dari itu, periode Januari, Februari, Maret itu sudah memasuki periode tahap 1 tahun 2023 untuk pencairan bansos PKH.
Nah, berikutnya yang kedua. Yang kedua ini lebih kepada sosial ekonomi yang Anda punya. Karena saya rasa setiap orang ingin sosial ekonominya semakin hari itu semakin meningkat, semakin banyak, semakin sejahtera, sehingga ini juga akan selalu dilakukan pemutakhiran data sosial ekonomi yang Anda punya. Dan apabila per tanggal 31 Desember nanti, pada saat dilakukan pemutakhiran data dan ternyata Anda di sana masih dinyatakan memenuhi syarat dari segi sosial ekonomi, maka itu akan menjadi indikator bansos PKH Anda di tahun 2023 nanti masih bisa aktif atau tidak. Tapi apabila sosial ekonomi Anda dinilai sudah mampu pada saat dilakukan pemutakhiran data per tanggal 31 Desember ini nanti, maka di tahun 2023 nanti bansos PKH Anda sudah tidak aktif lagi atau tidak bisa mendapatkan bansos PKH lagi. Ya paling enggak kalau memang Anda termasuk di dalam keluarga yang sudah sejahtera atau sosial ekonominya sudah meningkat pada saat dilakukan pemutakhiran data per 31 Desember ini, seharusnya Anda bersyukur dan tentunya saya juga sangat senang karena melihat Anda sudah sejahtera secara sosial ekonomi. Lagian yang namanya ucapan itu kan semuanya adalah doa. Jadi apabila banyak yang mendoakan Anda sebagai keluarga yang mampu, maka insya Allah Anda benar-benar akan menjadi orang yang mampu secara sosial ekonomi. Selanjutnya yang ketiga yang akan menentukan bansos PKH Anda masih cair lagi di tahap 1 tahun 2023 mendatang atau tidak, yaitu apabila Anda tidak pernah melanggar yang namanya komitmen. Karena di dalam PKH ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu adalah bantuan sosial tunai bersyarat dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi Anda yang menerima bantuan sosial, Anda juga harus memenuhi kewajiban Anda sebagai penerima bantuan sosial PKH. Dan salah satu kewajiban yang harus Anda penuhi di dalam PKH ini sebagai penerima PKH yaitu harus rutin mengikuti pertemuan kelompok yang biasanya dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan. Nah, selain itu Anda juga harus rutin untuk membawa anak balita Anda ke posyandu. Itu bagi Anda yang memiliki komponen kesehatan anak balita. Selain anak balita yang dibawa ke posyandu, Anda juga apabila sedang mengandung harus rutin juga memeriksakan kehamilan Anda di posyandu setiap bulannya. Nah, kewajiban KPM berikutnya yaitu harus mendukung anaknya agar semangat bersekolah dan paling tidak untuk kehadirannya di sekolah itu minimal 80%. Apabila di bawah itu, maka itu akan dianggap anak Anda tidak memenuhi syarat sebagai komponen penerima bansos PKH. Jadi tugas Anda juga harus terus-terus memotivasi anaknya agar rajin bersekolah, bersemangat bersekolah, paling tidak, paling sedikit untuk kehadirannya di sekolah itu minimal 80%. Nah, ini tadi untuk salah satu kewajiban sebagai peserta PKH ya, ini adalah termasuk di dalam komitmen antara penerima bansos PKH dan juga pihak pemberi bantuan sosial yaitu Kementerian Sosial. Jadi kewajiban Anda harus memenuhi komitmen ini tadi. Apabila ada salah satu yang tidak dipenuhi, maka ini yang akan menjadi indikator bansos Anda nanti di tahun 2023 masih akan aktif atau tidak. Berikutnya yang keempat adalah di dalam anggota keluarga Anda tidak ada yang status pekerjaannya sebagai TNI, Polri, atau pegawai negeri sipil. Karena seperti yang kita ketahui untuk seleksi penerimaan TNI atau Polri dan juga penerimaan CPNS atau P3K ini kan selalu dibuka ya. Kalau memang rezeki Anda misalnya ada salah satu dari anggota keluarga Anda yang masih berada di dalam kartu keluarga Anda, ternyata lolos menjadi TNI atau Polri atau lolos menjadi pegawai negeri sipil di daerah tempat Anda tinggal, maka itu yang akan menyebabkan bansos Anda di tahap 1 tahun 2023 mendatang tidak bisa masuk lagi atau tidak aktif lagi karena ini sudah diatur di dalam peraturan Menteri Sosial. Bahwa KPM atau masyarakat yang terdaftar aktif sebagai penerima bansos PKH namun di dalam anggota keluarganya masih berada di dalam satu KK ternyata ada yang status pekerjaannya sebagai TNI atau Polri atau PNS, maka KPM tersebut dianggap tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial. Dan ini sudah mulai berlaku dan tetap akan berlaku di tahun 2023 mendatang. Kemudian yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu data Anda atau data kependudukan Anda itu semuanya padan antara Dukcapil dan juga DTKS. Karena ini juga sudah ada dijelaskan di dalam peraturan Menteri Sosial mengenai verifikasi dan validasi data
yaitu salah satu syarat KPM tersebut menerima bantuan sosial datanya harus padan dulu antara DTKS dan juga Dukcapil. Nah, kebanyakan KPM-KPM ini khususnya penerima PKH yang lama yang menyebabkan bansosnya tidak masuk di tahap 1 ataupun 2 dan juga tahap 3 dan juga tahap 4 tahun 2022 ini, kebanyakan sebagian besar itu disebabkan karena ada datanya yang tidak padan antara DTKS dan juga Dukcapil. Nah, mengenai pemadanan data ini itu sudah sering saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Silakan Anda bagi yang baru mengikuti channel ini, silakan di scroll aja untuk video saya, banyak di sana saya jelaskan mengenai pemadanan data, syarat-syarat data yang padan antara DTKS dan juga Dukcapil, bisa Anda cari tahu untuk informasinya di sana. Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Harapan saya kepada Anda semuanya yang tergolong layak bantu secara sosial ekonomi, yang betul-betul layak menerima bantuan sosial. Semoga bantuan sosial PKH-nya dan juga bantuan sosial lainnya itu masih bisa cair di tahun 2023 mendatang. Dan bagi Anda yang merasa layak bantu secara sosial ekonomi tapi belum mendapatkan bantuan sosial, segera daftarkan diri Anda masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar berkesempatan bisa mendapatkan bansos juga seperti bansos PKH, BPNT, dan BLT lainnya. Caranya cukup mudah, Anda cukup mendaftarkan diri Anda masuk ke dalam DTKS melalui desa atau kelurahan tempat Anda tinggal, atau Anda juga dapat mendaftarkan diri Anda secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, aplikasi Cek Bansos ini dapat Anda download di Play Store maupun di Web Store. Nah, di sana nanti Anda akan diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu, lalu kemudian Anda akan bisa mendaftarkan diri Anda atau 5 orang yang ada di sekitar Anda untuk bisa masuk ke dalam DTKS. Oke, itu saja informasinya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis, dan mohon bantuannya ya untuk share video ini ke seluruh sosial media yang Anda punya, seperti share ke Facebook dan juga ke WhatsApp, agar masyarakat yang lain, teman-teman yang lain juga bisa mengetahui informasi ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.